Selamat Hari Baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersuka cita bisa menyapa saudara semuanya. Doa kami kiranya berkat dan kemurahan Tuhan atas kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan di kesempatan yang diberkati ini. Masih merenungkan tentang ekspresi hidup yang merdeka. Merdeka bukan titik, tapi merdeka adalah koma. Kita sering mendengar sebuah perkataan bahwa kemerdekaan memerlukan perjuangan. Perjuangan itu yang membuat seseorang bisa merdeka. Lantas pertanyaannya, setelah seseorang mendapatkan kemerdekaan, apakah dia harus berhenti berjuang? Setelah sudah merdeka, apakah perjuangan itu selesai, tuntas? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah merdeka pun, seseorang juga harus memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan itu. Setelah sebuah bangsa mendapatkan status kemerdekaan, kedaulatannya sendiri, dia pun juga harus berjuang untuk mengelola bangsanya supaya maju, mandiri, berdikari, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh berdaulat. Demikian juga di dalam iman kita. Setelah Tuhan memerdekakan kita, itu bukan akhir dari segala sesuatu, tapi itu adalah awal perjuangan baru kita. Ada kelanjutan perjuangan kita. Mari belajar dari Rasul Paulus, seperti yang dia katakan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 dan 9 yang berkata, "Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti." Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bahwa ketika dia menjadi seorang rasul, ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti perjuangan kehidupannya berhenti, tapi justru dia melanjutkan perjuangannya itu. Dikatakan di sana dengan dia bekerja keras, dengan dia berusaha supaya menjadi teladan bagi orang lain, dengan berusaha supaya dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Inilah yang disebut dengan merdeka, lalu kemudian melanjutkan kemerdekaan itu dengan hidup dalam perjuangan. Orang yang sudah menyadari bahwa dia hidup merdeka, mendapatkan kemerdekaan, dia harus menumbuhkan rasa tanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya akan kehilangan kemerdekaannya. Sebagai contoh sederhana, jika seseorang tidak menjaga kemerdekaannya, maka dia akan sakit. Lalu kemudian dia tidak bisa beraktivitas lagi, kehilangan kemerdekaan. Sebagai contoh, ketika seseorang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, boros atau salah mengelola uang yang dia terima, akhirnya apa? Dia akan terikat dengan berbagai macam kesulitan keuangan, dengan hutang misalnya, terikat dan dibatasi, akhirnya hidupnya terbeban. Kemerdekaan perlu dipertanggungjawabkan dengan perjuangan. Kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan perlu memperhatikan cara kita hidup dan bagaimana kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Ini adalah perjuangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil bukan hanya bebas lalu kemudian lepas dari belenggu dosa, tetapi ketika kita sadar hal itu, kedewasaan kita menuntut untuk kita mengambil tanggung jawab dalam hidup, lalu kemudian menjadi teladan dan berjuang supaya kita sungguh-sungguh hidup selayaknya orang yang merdeka. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus hidup di dalam firman yang adalah kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, terima kasih untuk hari yang baru ini, berkat dan anugerah Tuhan atas setiap jemaat semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban Tuhan berikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang dengan berbagai masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.